Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saripah, kelas AKP 5A, jurusan akuntansi, program studi akuntansi keuangan publik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tanggung jawab dan tujuan audit. Yang pertama kita bahas adalah tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Nah, tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan adalah tujuan dari audit itu bisa atas laporan keuangan oleh auditor independen untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil operasi, serta arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jadi langkah-langkah untuk mengembangkan tujuan audit itu bagaimana? Nah, langkah-langkah untuk mengembangkan tujuan audit itu yang pertama, memahami tujuan dan tanggung jawab audit. Yang kedua, membagi laporan keuangan menjadi berbagai siklus. Yang ketiga, mengetahui asersi manajemen tentang laporan keuangan. Yang keempat, mengetahui tujuan audit umum untuk kelas transaksi, akun, dan pengungkapan. Yang kelima, mengetahui tujuan audit khusus untuk kelas transaksi, akun, dan pengungkapan. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui tujuan pelaksanaan audit dan atas laporan keuangan, kita harus mengetahui juga bagaimana tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan yang akan diaudit. Nah, yang pertama di sini itu tanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik, menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, dan menyajikan laporan keuangan yang wajar, berada di puncak manajemen, bukan di pundak auditor. Nah, maksudnya di sini adalah kebijakan akuntansi itu ataupun menyajikan laporan itu secara wajar adalah tugasnya manajemen, bukannya tugas yang dibebankan kepada auditor. Jadi misalkan ada salah saji di dalam laporan keuangan tersebut, dalam penyajian laporan keuangan tersebut, yang disalahkan jangan dipundakkan kepada auditornya, tetapi adalah yang diberatkan kepada titik manajemennya. Nah, karena yang menjalankan bisnis sehari-hari itu adalah manajemen perusahaan yang mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam tentang transaksi perusahaan, serta aktiva, kewajiban, ekuitas yang terkait dengan ketimbang auditor. Nah, sebaliknya, pengetahuan auditor akan masalah ini, serta pengendalian internal halnya hanya sebatas pengetahuan yang diperolehnya selama mengaudit atau selama diauditnya laporan keuangan tersebut. Nah, manajemen itu menjamin kebijakan mutu apa saja. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui tanggung jawab manajemen itu, manajemen itu menjamin kebijakan mutu apa saja. Nah, manajemen menjamin bahwa kebijakan mutu itu yang pertama seusia dengan tujuan organisasi. Nah, maksudnya di sini adalah selaras dengan tujuan perusahaan tersebut. Kemudian menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau sasaran-sasaran mutu. Nah, manajemen harus menyediakan kerangka. Kerangka itu misalkan inti-inti untuk perencanaan ke depannya sesuai dengan sasaran atau tujuan perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga itu mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan dan secara berkelanjutan meningkatkan keefektifan sistem manajemen mutu. Nah, yang terakhir adalah dikomunikasikan dan dimengerti dalam organisasi, ditinjau dari kesesuaian dari kelanjutannya. Nah, setelah kita menetapkan sasarannya, terus mencakup komitmennya, nah selanjutnya itu kita mengkomunikasikan kepada organisasi kita atau perusahaan kita agar sama-sama mengerti tentang poin-poin yang kita laraskan sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, selanjutnya tanggung jawab auditor. Bagaimana tanggung jawab auditor terhadap hasil auditnya atau terhadap laporan keuangan yang diaudit. Nah, auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji material, apakah itu disebabkan oleh kecurangan ataupun kekeliruan. Karena sifat bukti audit dan karakteristiknya, auditor dapat memperoleh kepastian yang layak tetapi tidak absolut bahwa salah saji yang material dapat dideteksi. Nah, dari adanya bukti audit yang bagus dan manajemen yang memberikan laporan keuangan tersebut serta auditor yang baik mengetahui tersebut, meskipun kepastiannya tidak absolut tapi salah saji materialnya dapat dideteksi.
Nah, penyajian akuntansi mengundang estimasi yang kompleks yang menyelibatkan sejumlah ketidakpastian serta dapat dipengaruhi oleh peristiwa di masa depan. Nah, misalkan itu, sebagai bukti audit diperoleh dari pengujian sampel populasi seperti piutang usaha ataupun persediaan. Nah, penyajian akuntansi mengandung estimasi yang kompleks yang melibatkan sejumlah ketidakpastian serta dapat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa di masa depan. Nah, yang terakhir adalah laporan keuangan yang disusun penuh oleh kecurangan, seringkali sangat sulit bahkan tidak mungkin untuk dideteksi oleh auditor. Nah, bagaimana yang dikatakan tersebut? Nah, jadi laporan keuangan yang disusun penuh dengan kecurangan itu bagi auditor yang kurang independen akan sangat sulit untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan dalam penyajian laporan keuangan tersebut. Tapi bisa jadi juga laporan keuangan tersebut itu yang salah atau dengan kecurangan itu tidak dapat dideteksi karena terkadang perusahaan membatasi ruang lingkup untuk auditor. Nah, yang ketiga itu selanjutnya apa lagi tanggung jawab auditor. Auditor juga bertanggung jawab dalam mendeteksi berbagai kekeliruan yang material, dalam mendeteksi berbagai kecurangan yang material, dan menemukan tindakan ilegal. Nah, selanjutnya di dalam tanggung jawab dan tujuan audit ada di dalamnya itu siklus laporan keuangan. Nah, seorang auditor harus memperhatikan siklus laporan keuangan yang ditetapkan oleh suatu perusahaan, apakah sesuai dengan standar GAAP, apakah sesuai dengan akun-akunnya dan penetapan labanya. Nah, audit ini dilaksanakan dengan membagi laporan keuangan menjadi segmen-segmen atau komponen yang kecil. Misalkan pada laporan keuangan ini, segmen-segmen yang dibagi itu misalkan ada aktiva lancar, ada aktiva tetap, ada kewajiban jangka panjang, jangka pendek, ekuitas, dan beban gitu. Nah, pendekatan siklus ini digunakan untuk mensegmentasi audit. Caranya dengan tetap mempertahankan hubungan yang erat antara jenis transaksi dan saldo akun dalam segmen yang sama. Di sini saya memberikan gambar hubungan di antara siklus transaksi. Nah, di sini itu yang pertama itu adalah kas umum. Nah, kas umum ini bergerak kepada siklus pembelian dan pembayaran serta penggajian dan kepegawaian, ataupun kas umum ini pertama bergerak untuk pengeluaran perusahaan, untuk kebutuhan-kebutuhan perusahaan, untuk beban-beban perusahaan. Nah, kas umum juga bergerak untuk siklus akuisisi modal dan pelunasan. Nah, untuk mendirikan suatu perusahaan, kita memiliki kas juga untuk memiliki aktiva, untuk memiliki modal, ataupun untuk menjalankan perusahaan kita itu harus memiliki modal untuk menjalankannya. Nah, yang siklus pembelian ini dan pembayaran bergerak pada siklus persediaan dan penggudangan, karena pembelian ini berkaitan dengan persediaan ataupun barang yang akan dijual oleh perusahaan. Nah, dalam siklus persediaan dan penggudangan terjadi transaksi secara kas ataupun kredit. Makanya di arah panahnya bergerak ke siklus penjualan dan penagihan. Ketika terjadi penjualan secara kredit akan terjadi penagihan, dan ketika terjadi secara cash maka akan menjadi kas umum. Dan apabila penjualan ini penjualan kredit ini telah ditagih, akan menjadi kas yang akan selanjutnya akan menjadi kas umum, dan begitulah selanjutnya. Nah, di sini juga saya melampirkan menetapkan tujuan audit. Bagaimana menetapkan tujuan audit? Secara umum, auditor telah menemukan bahwa cara yang paling efektif dan efisien untuk melakukan audit adalah dengan memperoleh beberapa kombinasi kepastian bagi setiap kelas transaksi dan saldo akhir pada akun yang terkait. Bagaimana memenuhi tujuan audit tersebut? Nah, tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi ini untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi dilakukan telah dicatat dengan tepat. Nah, tujuan audit juga berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan untuk penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Serta tujuan audit juga berkaitan dengan saldo untuk memastikan saldo suatu akun secara benar. Nah, manajemen juga berkaitan
terhadap pelaksanaan audit, dan di sini ada asersi manajemen. Jadi yang dimaksud dengan asersi manajemen adalah representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun serta pengungkapan yang terkait dengan laporan keuangan. Nah, asersi manajemen ini berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, karena asersi ini merupakan bagian dari kriteria yang digunakan manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi di dalam laporan keuangan. Nah, dalam asersi manajemen ini terdapat 3 asersi ataupun 3 jenis. Yang pertama itu asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa selama periode yang diaudit. Dan yang kedua asersi tentang saldo akun pada akhir periode. Dan yang ketiga adalah asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Nah, di sini kategori ini menyangkut terhadap penyajian laporan keuangan. Bagaimana dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi? Nah, tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi adalah memberikan kerangka kerja guna membantu auditor mengumpulkan bukti audit yang cukup kompeten yang diisyaratkan oleh standar pekerjaan lapangan dan memutuskan bukti audit yang tepat yang harus dikumpulkan bagi kelas transaksi sesuai dengan penugasan audit. Nah, di sini ada 6 tujuan audit umum yang dapat diterapkan dalam setiap kelas transaksi. Yang pertama, kejadian. Nah, tujuannya kejadian ini adalah transaksi yang dicatat itu memang ada. Yang kedua, kelengkapan transaksi yang terjadi itu telah dicatat. Nah, keakuratan. Yang ketiga, keakuratan. Keakuratan ini adalah transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar. Jadi misalkan saldo labanya itu pada perusahaan itu sebesar 50 juta tapi dicatat 30 juta, itu namanya tidak akurat. Tetapi saldo labanya sebesar 50 juta dicatat 50 juta, maka itulah yang dimaksud dengan keakuratan. Nah, posting dan keikhtisaran. Yang dimaksud dengan ini adalah transaksi yang dicatat dimaksudkan ke dalam file induk dan diikhtisarkan dengan benar. Diikhtisarkan maksudnya dibeda-bedakan ataupun dikonvert jadi satu akun yang menyangkup sedalam akunnya itu. Nah, yang keempat itu klasifikasi. Bagaimana kita mengklasifikasi dan apa itu klasifikasi? Nah, klasifikasi ini berkaitan tentang transaksi yang dicatat dengan jurnal klien telah diklasifikasikan secara tepat. Nah, jurnalnya itu tepat, tidak ada salah pencatatan jurnal atau salah penempatan angkanya atau salah penempatan jurnalnya. Nah, yang ketiga ini penempatan waktu. Penempatan waktu ini maksudnya adalah bagaimana transaksi tersebut dicatat pada tanggal yang benar. Ketika kita mencatat suatu transaksi tanggalnya benar, misalkan terjadi pemberian pada tanggal 2 Maret, tapi kita mencatatnya pada tanggal 3 Maret, itulah yang terjadi kesalahan penempatan waktu. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo ini memiliki perbedaan yang sangat berkaitan dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Apa sajakah itu? Yang pertama itu tujuan audit yang berkaitan dengan saldo diterapkan pada saldo akun seperti piutang usaha dan persediaan. Dan di dalam audit yang berkaitan dengan saldo ini memiliki 8 tujuan dibandingkan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi itu berjumlah 6 tujuan. Nah, dalam tujuan audit yang berkaitan dengan saldo terdapat 8 tujuan. Yaitu yang pertama eksistensi. Eksistensi ini maksudnya adalah jumlah yang tercantum memang ada, sedangkan di dalam tujuan audit kelas transaksi adalah tadi kejadian. Tapi maksud dan tujuannya adalah sama-sama transaksi dicatat memang ada. Yang kedua adalah kelengkapan. Kelengkapan adalah jumlah yang ada telah dicantumkan. Jadi yang ada pada transaksi tersebut menjadi lengkap ketika jumlahnya itu telah dicantumkan. Nah, yang ketiga telah keakuratan. Keakuratan maksudnya jumlah yang tercantum telah dinyatakan dengan benar. Seperti yang saya bilang tadi, saldo laba perusahaan sebesar 50 juta akan dicatat sebesar 50 juta, bukan dengan 30 juta. Yang keempat, klasifikasi. Nah, di klasifikasi ini jumlah yang tercantum dalam daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat. Nah, yang kelima adalah cut off. Cut off maksudnya transaksi yang mendekati tanggal neraca telah dicatat pada periode yang tepat. Dan yang keenam adalah hubungan yang rinci atau detail TN.
pada bagian tersebut, rincian saldo akun sesuai dengan jumlah pada file induk yang berkaitan sesuai dengan total buku besar sesuai dengan pada tujuan audit secara transaksi itu adalah dia telah diikhtisarkan dengan benar sehingga menghasilkan total buku besar yang benar. Dan yang ketujuh adalah nilainya yang dapat direalisasi, maksudnya adalah aktiva yang telah dicantumkan dalam jumlah yang diestimasikan dapat direalisasikan. Dan yang kedelapan adalah hak dan kewajiban. Tujuan audit juga berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit ini biasanya identik dengan asersi manajemen untuk penyajian dan pengungkapan. Konsep yang diterapkan pada tujuan yang berkaitan dengan saldo juga berlaku pada tujuan audit ini. Berarti tujuan yang ada pada saldo sama dengan tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Nah, yang selanjutnya adalah ada dua pertimbangan utama yang akan mempengaruhi pendekatan yang akan digunakan auditor. Yang pertama, bukti audit yang mencukupi harus dikumpulkan agar dapat memenuhi tanggung jawab profesional auditor. Nah, yang kedua adalah biaya pengumpulan bukti audit ini harus ditekan serendah-rendahnya. Tidak boleh dilebihkan ataupun tidak boleh dikurang-kurangkan, melainkan pas-pasan tetapi tidak merugikan satu sama lain. Nah, yang keempat adalah yang terakhir adalah 4 fase audit laporan keuangan. Dalam mengaudit laporan keuangan terdapat 4 fase. Yang pertama itu merencanakan dan merancang pendekatan audit. Yang kedua melaksanakan pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Yang ketiga melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Nah, dari tujuan dan tanggung jawab audit telah saya lampirkan. Apabila ada kata yang salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.